Untuk waktu yang lama, saya hidup dengan ketakutan yang luar biasa akan kegagalan. Bagi saya, setiap kekurangan adalah tanda kebodohan saya. Tanda bahwa saya tidak pernah cukup baik. Saya bersikeras bahwa orang yang berbakat dan sukses tidak boleh membuat kesalahan konyol. Maka, saya membangun hidup saya dengan standar-standar yang mustahil. Semua yang saya lakukan harus murni, bersih, tanpa cacat. Dan jika ada yang tidak sesuai rencana, seluruh rencana itu akan hancur. Entah kenapa atau kapan, obsesiku jadi begitu tak terkendali. Mungkin karena didikanku dulu, saat aku diajari bahwa kesempurnaan atau ketiadaan itu penting. Dan karena kesempurnaan mustahil diraih. Diam-diam, aku memutuskan bahwa aku bukan apa-apa. Saya jadi takut mencoba. Karena mencoba berarti mengambil resiko gagal. Dan gagal berarti saya tidak berharga. Jadi, saya secara tidak sengaja mempelajari cara paling aman untuk menghindari kesalahan dengan tidak melakukan apapun. Namun hidup tak menungguku, sementara aku duduk diam di zona nyamanku. Orang-orang di sekitarku terus bergerak. Teman-teman yang mengunggah TikTok bikin ngakak tiba-tiba dapat kontrak merek. Cewek yang kukira nggak bisa menari itu mulai menggerakkan tubuhnya dengan anggun. Cowok yang tampil buruk banget di ujung pencarian bakat SMA kami, entah bagaimana, malah menandatangani kontrak dengan label rekaman. Satu demi satu, orang-orang yang berani bersikap berantakan, canggung, dan penuh kekurangan membangun kerajaan mereka sendiri. Sementara, aku terjebak dalam peruntuhan keraguan, bertanya pada diri sendiri, mengapa saya begitu tertinggal? Jawabannya sangat jelas dan menyakitkan. Aku tak menggerakkan satu otot pun. Aku begitu takut jatuh hingga tak mampu melangkah. Dan tanpa berjalan, tak ada jalan yang bisa terbentuk. Kesadaran itu sangat memukul saya. Saya hancur mengetahui bahwa selama ini saya keliru tentang kesalahan. Tanpa kesalahan, kita kehilangan kesempatan. Kita kehilangan aksi, latihan, kesempatan untuk berkembang menjadi versi kita yang lebih baik. Sekarang, setiap kali aku tersandung, aku tak lagi menyalahkan diriku sendiri. Sebaliknya, aku dengan tenang bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari sini? Bagaimana saya bisa berkembang dari sini? Oke, aku bohong. Aku tidak bereaksi seperti itu. Aku masih terus merasa bersalah dan malu, yakin bahwa satu kesalahan telah menghancurkan seluruh perjalanan. Tapi mungkin memang begitulah adanya. Tentu saja, perjalanan mengatasi kesempurnaan tidak akan pernah sempurna. Aku jadi tahu bahwa kita tidak bisa menghilangkan rasa sakit karena kesempurnaan dalam hitungan hari atau minggu. Kebiasaan seumur hidup yang tertanam di otak kita selama bertahun-tahun memang sulit dihilangkan. Sulit, tetapi bukan berarti mustahil. Maka, kubiarkan diriku merasakannya. Kubiarkan beban itu. Pikiran-pikiran hampa dan rasa tak berharga yang menenggelamkan. Tapi aku tak lagi hidup di sana. Pada akhirnya aku bangkit. Ku ingatkan diriku bahwa aku masih muda, masih belajar, dan masih boleh membuat kesalahan. Terutama dalam proses melupakan rasa takut akan kesalahan. Kesalahan hanyalah bukti bahwa kamu telah mencoba, bahwa kamu telah belajar. Kesalahan bukanlah hambatan, melainkan batu loncatanmu. Bukti bahwa kamu berani bergerak, bahwa kamu punya keberanian untuk merangkul hal yang tak terduga. Sebuah catatan tentang apa yang berhasil dan apa yang tidak. Apa yang harus dipertahankan dan apa yang harus dilepaskan. Mereka adalah sidik jari pertumbuhan. Tanda seseorang yang cukup berani untuk menjadi rentan. Mereka hanyalah bukti bahwa Anda manusia dan hidup. Organisme tak sempurna yang berdenyut di dunia yang tak sempurna. Jangan hindari mereka. Rangkul mereka. Jadikan mereka guru kita. Kompas kita.
Dunia tidak butuh kesempurnaan, yang dibutuhkan hanyalah niat dan tindakan. Jadi jangan takut untuk memulai.